hal yang Pater sudah lalui. Pater sudah seringkan dalam khotbah tadi bahwa kita harus banyak berdoa. Berdoa dan jangan lupa berjuang juga. Karena berdoa saja tidak cukup. Harus berjuang. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita, semuanya akan Tuhan kabulkan. Kadang-kadang kita berdoa juga tidak dengan sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati, beda jawabannya dengan berdoa yang tidak sepenuh hati. Oleh karena itu, banyak hal yang kita dapat siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Absalom dan Mama dan adik-adik semua di dalam rumah ini yang sangat luar biasa. Minta maaf saya katakan luar biasa karena ini sikap toleransi yang menjadi contoh dalam keharmonisan, dalam setiap perbedaan, secara khusus berbeda dalam agama. Ini hal kecil yang saya kutip tadi lewat cerita Jubilarus Pater Maximus bahwa sebelum keluar untuk ke sekolah saja, Mama selalu kasih ingat. Sudah berdoa atau belum? Kalau belum berdoa, masuk dan berdoa dulu. Ini hal kecil. Hal kecil dalam sifat toleransi yang dibangun dari dalam rumah. Terjadi pada hari ini. Gemah untuk umat di paroki ini setelah syukuran beberapa imam di tahun ini berakhir di bulan Oktober, ternyata masih ada satu syukuran lagi imam jubilaris hari ini, Pater Maximus Labut Rau. Umat begitu bersukacita, bergembira, berbahagia. Cerita di Nunomeu beda dengan di tempat lain. Di Nunomeu ini tercatat yang saya tahu, yang saya ingat. Pertama, ada satu juga keluarga Katolik yang memelihara anak dalam rumah sampai jadi pendeta. Hari ini juga di Nunomeu terjadi di tempat ini. Bapak Kamono dan Ibu Snai mengangkat anak mereka menjadi suatu imam, Pater Maximus. Ini luar biasa. Saya minta kita tepuk tangan dulu. Sepenggal kisah panggilan hidup membiara dari Pater Maximus Labut Rau Okarm. Tahun 2001 ketika Bapak Absalom Tamonop SPD ditempatkan di SD Negeri Nue Mutih, Timur Tengah Utara, ada seorang siswa kelas 3 SD Negeri Nue Mutih yang biasa disapa Labut dengan sukarela setiap hari membantu Mama Yohana Tamonop Senaye dengan membantu mencari kayu api, cuci piring, dan urusan dapur lainnya. Beberapa hari rutin membantu Mama Yohana Tamonop Senaye, Mama Yohana bilang kepada Bapak Absalom agar Labut disuruh pulang ke rumahnya karena neneknya pasti cari. Ketika anak Labut disuruh pulang, malah sore hari ia kembali ke rumah Bapak Absalom dengan membawa kayu api. Anak Labut rupanya sudah minta izin kepada neneknya kalau ia ingin tinggal dengan Bapak Absalom. Tahun 2004 ketika anak Labut tamat SD,
Permohonan pindah ke Soe dari Bapak Absalom juga disetujui oleh Dinas Pedanka Kabupaten Timur Tengah Utara. Mengetahui Bapak Absalom dan keluarga akan pindah ke Soe, anak Labut merasa sedih dan menangis. Tangisan sedih anak Labut membuat Bapak Absalom dan keluarga lalu bertanya, anak Labut mau ikut juga ke Soe? Rupanya 3 tahun tinggal dengan Bapak Absalom dan Mama Yohana. Mama Yohana menilai bahwa ini anak rajin dan setia. Kalau dia mau ikut ke Soe, biar kita bawa dia saja. Di Soe anak Labut masuk SMP Kristen 1 Soe, lalu lanjut SMA Kristen 1 Soe dan tamat tahun 2010. Satu hal yang patut diapresiasi dari Bapak Absalom dan Mama Yohana, bahwa anak Labut sudah dianggap sebagai anak sulung. Dan soal keyakinan, Bapak Absalom dan Mama Yuliana tidak pernah mempengaruhi anak Labut untuk mengikuti keyakinan keluarga Bapak Absalom, yakni keyakinan Kristen. Karena bagi keluarga Bapak Absalom, klaim Mekuke berasal dari klaim Nasih. Keluarga Bapak Absalom malah mendorong anak Labut agar rajin ke gereja dan doa-doa di KUB serta doa harian di rumah. Motivasi dan pendampingan dari Bapak Absalom, maka lahirlah benih panggilan. Tahun 2010 anak Labut menyampaikan niat sucinya kepada Bapak Absalom dan Mama Yohana kalau ia ingin masuk seminari bergabung dengan Ordo Karmel di Maumere. Ordo Karmel adalah ordo saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atau Karmelit yang biasa disingkat Ordo Karmel. Dalam bahasa Latin, Ordo Fratum Beatissimiae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Biara pusatnya di Italia, Provinsi Indonesia di Malang, dan Komisariat Indonesia Timur di Maumere. Setelah mendengar niat anak Labut, Bapak Absalom dan Mama Yohana bilang, kalau memang anak Labut menjadi pastor, Bapak dan Mama mendukung. Tapi kalau masih bimbang, biar kuliah di Undana saja. Tetapi rupanya keteladanan hidup dari keluarga Bapak Absalom dan Mama Yohana semakin menumbuhkan niat panggilan hidup membiara dari anak Labut. 12 tahun mengenyam pendidikan di Seminari Tinggi Maumere, tanggal 12 Juni 2022, anak Labut ditabiskan menjadi seorang diakon dan dihadiri langsung oleh Mama Yohana. Dan tanggal 13 November 2022, anak Labut ditabiskan menjadi seorang imam dalam Ordo Karmel dan akan ditempatkan di paroki Santo Fransiskus Habibola Maumere. Tentunya kita berharap kiranya panggilan hidup membiara yang sudah diyakini oleh anak Labut atau yang punya nama lengkap Pater Maximus Labut Rau Okarm akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan dengan doa bantuan Bunda Maria, anak Labut akan tetap setia sampai mati. Semoga Tuhan memberkati. Salve untuk kita semua.